Kami dari kelompok metformin akan menjelaskan apa itu obat metformin dan penjelasan-penjelasan lainnya tentang obat metformin. Selamat menonton! Di sini saya dibantu oleh teman saya Francisca Yolanda, Keisha, Juniarti, dan juga Joanita. Definisi metformin. Metformin merupakan obat antidiabetik yang tersedia secara oral yang umumnya dianjurkan kepada penderita diabetes tipe 2 sebagai lini pertahanan pertama apabila kadar gula tidak terkontrol karena gaya hidup. Obat ini sudah digunakan sejak 1957 secara global. Di Indonesia sendiri, obat ini dapat digunakan dengan kombinasi insulin atau dengan obat antidiabetik lainnya, ataupun dapat juga digunakan secara tunggal. Selanjutnya yaitu nama generik dan nama paten. Nama generiknya yaitu metformin, nama patennya yaitu Actosmed, Amarilhem, Benoformin, Bestab, Diabit, Evomed, Erapage, Forbetes, Formel, Galvusmed, Gliformin, Glikos, Glucover 500, Glucopage XR, Glucovage, Glucodepatic, Glufor, Glumin, Glunor, Gradiap, Genomed, Combigles XR, Metformin, Medpar, Nevox atau Nexfor XR, Pionix atau Pionix M, Rodiamed, Trajenta Duo, Tudiap, Sendiap, Sumomed, dan Diabemin. Selanjutnya yaitu bentuk sediaan metformin. Dapat dilihat bahwa pada gambar yaitu terdapat metformin dengan dosis 500 mg dan terdapat metformin dengan dosis 850 mg. Selanjutnya, golongan dan klasifikasi. Metformin termasuk ke dalam klasifikasi obat antidiabetik oral yang digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2 dan termasuk ke dalam golongan bimuanit. Yang kelima adalah indikasi dan kontraindikasi dari obat metformin. Indikasi dari obat metformin yaitu obat metformin ini dapat digunakan untuk menyembuhkan pasien dengan gangguan diabetes, utamanya para pasien gemuk yang menderita penyakit diabetes tipe 2. Karena obat metformin ini dapat menurunkan produksi glukosa hepatik, dapat menurunkan glukosa di usus, glukosa perifer, dan serapan oleh otot dan hati. Kedua adalah kontraindikasi. Obat metformin sendiri dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, gangguan faal hati, dan pasien-pasien yang mengalami gangguan seperti gangguan gagal jantung, gangguan pernafasan, dan lain sebagainya. Obat metformin juga dapat dikontraindikasikan jika dikombinasikan dengan berbagai macam obat. Contohnya antihipertens, beta blocker, antiasmatik, insulin analog, NSAIDs atau ibuprofen. Yang selanjutnya antiinflamasi steroid, yang selanjutnya prednisol dan meprednisol. Suplemen pelangsing yang berbahan baku aristosia dan jenis antibiotik dan tipoid analog. Yang keenam adalah efek samping dari obat metformin. Obat metformin sendiri banyak memiliki efek samping, utamanya pada pasien dengan gangguan gastrointestinal. Efek samping yang pertama yang dapat ditemui pada obat metformin yaitu diare, mual, nyeri perut, anoreksia, hepatitis, urikaria, asidosis laktat, penurunan penyerapan vitamin B12, eritema, dan pruritus. Yang selanjutnya adalah farmakodinamik dari obat metformin. Farmakodinamik metformin berbeda dengan obat antidiabetik lainnya. Obat metformin ini berfungsi untuk menurunkan produksi glukosa hepatik, menurunkan absorpsi glukosa intestinal. Yang ketiga, memperbaiki sensitivitas insulin dengan cara meningkatkan pengambilan dan penggunaan glukosa perifer.
Selanjutnya yaitu farmakokinetik. Farmakokinetik pada obat metformin dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu absorpsi. Absorpsi diberikan kepada pasien yang sedang berpuasa, sekitar 50% hingga 60%. Makanan menurunkan kecepatan absorpsi metformin. Pada dosis reguler, efek maksimum metformin dapat terjadi dalam 2 minggu. Yang kedua adalah distribusi. Obat metformin dapat didistribusikan masuk ke dalam eritrosit. Yang ketiga yaitu metabolisme. Obat metformin tidak melalui efek lintas pertama di hepat. Yang keempat yaitu eliminasi. Pada penggunaan tablet metformin kerja reguler, renal clearance sekitar 450 sampai 540 ml per menit. Metformin 90% terjadi di dalam urin. Bentuknya tidak berubah. Sekitar 90% dari dosis yang telah diabsorpsi diekresikan ke urin dalam waktu 24 jam pertama setelah pasien mengonsumsi obat metformin secara oral. Selanjutnya dosis dan cara pemberian. Yang pertama dosis awal 2 kali 500 mg per hari. Titrasi dapat ditingkatkan 500 mg per minggu setiap 2 minggu. Dosis maksimum 2000 mg dalam dosis terbagi, diberikan bersama makanan. Cara pemberian per oral. Yang kedua dosis maksimum awal sehari 3 kali 500 mg, pemeliharaan sehari 2 kali 850 mg, penyajian harus diberikan bersama dengan makanan atau sesudah makan dalam dosis terbagi. Cara pemberian per oral. Selanjutnya nursing consideration. Yang pertama, kaji reaksi hipoglikemik seperti berkeringat, lemah, pusing, cemas, gemetar, dan lapar, serta reaksi hiperglikemia segera setelah makan, namun ini jarang terjadi dengan produk ini. Selanjutnya, pantau complete blood count atau CBC selama pengobatan, kemudian periksa tes fungsi hati seperti AST dan LDH, dan tes ginjal seperti blood urea nitrogen atau BUN, dan kreatinin secara berkala selama perawatan. Selanjutnya, produk harus dihentikan sementara untuk prosedur pembedahan ketika pasien NPO atau tidak ada yang melalui mulut, kemudian lanjutkan kembali saat pasien bisa makan. Selanjutnya, segera hentikan produk ini jika terjadi hipoksemia atau gangguan fungsi ginjal yang signifikan. Selanjutnya, ajarkan pasien untuk secara teratur memonitor glukosa darah sendiri menggunakan pengukur glukosa darah. Selanjutnya, ajarkan pasien gejala hipo atau hiperglikemia dan apa yang harus dilakukan terhadap masing-masing gejala. Selanjutnya, beritahu pasien bahwa produk harus dilanjutkan setiap hari, serta jelaskan konsekuensi penghentian produk secara tiba-tiba. Selanjutnya, anjurkan pasien untuk mengambil produk ini di pagi hari untuk mencegah reaksi hipoglikemik di malam hari. Selanjutnya, anjurkan pasien untuk menghindari obat-obatan OTC atau obat bebas, alkohol, kecuali disetujui oleh dokter yang meresepkannya. Selanjutnya, ajarkan pasien bahwa diabetes adalah penyakit seumur hidup, bahwa produk ini mengontrol gejala tetapi tidak menyembuhkan penyakit atau kondisi. Selanjutnya, ajari pasien untuk membawa atau memakai ID darurat dan kit darurat glukagon untuk keadaan darurat. Selanjutnya, indeks keamanan kehamilan. Penggunaan metformin selama kehamilan menjadi tantangan bagi para peneliti, mengingat saat ini metformin pada kehamilan masih masuk dalam kategori B. Namun, sudah beberapa yang diuji cobakan karena wanita hamil tersebut mengalami penyakit diabetes. Penggunaan pada ibu hamil yang mengalami diabetes juga harus dibatasi karena belum banyak penelitian yang menyokong. Special precaution. Jika memungkinkan, dosis metformin harus dititrasi dengan peningkatan dosis bertahap. Dosis harian maksimum untuk pasien dengan bersihan kreatinin antara 15-30 ml per menit adalah 500 mg. Dosis harian maksimum untuk pasien dengan clearance kreatinin antara 30-60 ml per menit adalah 1000 mg. Dosis harian maksimum untuk pasien dengan bersihan kreatinin antara 60-120 ml per menit adalah 2000 mg. Kemudian direkomendasikan agar konsentrasi metformin diperiksa setelah kondisi tunak tercapai, yaitu setelah 48 jam.
Ini dilakukan untuk memastikan konsentrasi metformin tetap di bawah 5 mikrogram per mililiter atau 5 miligram per liter. Fungsi ginjal harus dipantau secara ketat, yaitu setiap 3-6 bulan. Jika clearance kreatinin turun di bawah 15 ml per menit, berarti metformin harus dihentikan. Baik, ini adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Kami berharap ilmu yang dapat kami sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih.